uh, Ketua Prodi S2 Kejadian Budaya Fakultas Budaya Dinas Dr. Raji Faisal Lembu, yang kami hormati Pak Arya. Maaf ya, karena saya itu tahu namanya Arya karena dulu ada mahasiswa saya, adiknya beliau, namanya juga Arya, jadi namanya Ronald Arya. Ya, saya tahu beliau adalah dosen Visipol dan juga salah seorang tim pengelola di P2 terkait Pak Arya ya. Terima kasih Pak Arya sudah berkenan untuk menjadi salah seorang narasumber dalam kegiatan diskusi ini. Yang kami hormati dosen Fakultas Budaya yang sempat hadir, Pak. Setelah ini juga ada dosen Unmul yang juga adalah mahasiswa program S3. Teman-teman semua para mahasiswa, baik yang sudah mau ujian maupun yang masih berjuang, saya senang sekali pada kesempatan ini karena saya diundang untuk melantik dan sekaligus memberikan sambutan untuk pelantikan pengurus Ikatan Mahasiswa Kejadian Budaya. Saya tidak terpikir sebenarnya mau nostalgia ini karena yang hadir di sini teman-teman semua ini, teman-teman mahasiswa ya. Tapi yang saya bayangkan itu adalah ketika saya melihat Ical sebagai ketua, saya membayangkan itu IMSI, di mana pada waktu itu Ical ini masih pengurus IMSI, saya ini adalah WD3. Jadi saya melihat ini organisasi ini kelanjutannya IMSI, S2-nya IMSI kali ini. Tapi spiritnya teman-teman semua, saya melihat spirit teman-teman mahasiswa S2 Kejadian Budaya yang diprakarsai oleh Andi Faisal luar biasa. Saya katakan luar biasa karena ini benar-benar hidup. Mahasiswa terus bertemu, berdiskusi, dan saya pernah melihat juga bahwa para mahasiswa ini tidak hanya menjalani nasibnya sebagai mahasiswa, belajar, dapat tugas, ikut ujian, mengerjakan tesis, itu yang saya maksud nasib, tapi tanda petik. Nah, saya dalam banyak kesempatan di beberapa tempat, saya selalu menemukan, misalnya di Warkop, saya menemukan teman-teman mahasiswa Kejadian Budaya diskusi, dan tentu saja diskusi ini tentang pengembangan ilmuwan. Ya, disinilah peran penting organisasi kita ini. Dan kalau ini terus berlangsung, tentu saja pengembangan keilmuan kita akan semakin terbuka. Apalagi kita harus menyadari bahwa sebenarnya kajian budaya S2 ini, ya kita harus mengerti bahwa kita ini masih mencari bentuk sebenarnya. Mengapa saya katakan mencari bentuk? Karena setiap perguruan tinggi, katakanlah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, termasuk beberapa perguruan tinggi yang sudah membina kajian budaya, memiliki cirinya masing-masing, memiliki karakternya, arahnya, orientasinya masing-masing. Nah, misalnya contoh sebagai di UGM, ya jelas UGM itu kajian budaya dan media. Jadi melihat misalnya bagaimana intersection antara kajian sastra, kajian budaya dengan media. Bagaimana media sebagai satu faktor pembentuk kebudayaan. Ya. Di sini ya belum mungkin sampai seperti apa yang terjadi di Gadjah Mada. Kita ini masih tarik menariknya antara apakah kajian budaya kita ini mau kita bawa ke ya the study of culture
atau kita mau ke cultural studies. Di sini tantangannya. Nah, saya kira di Faisal ini sebagai alumni Institut Kecamatan, ya bisa membawa yang mereka dulu ini kegiatan kita ini. Saya dalam banyak kesempatan, baik pada saat memberikan kuliah maupun pembimbingan atau menguji, saya selalu menantang mahasiswa S2 kajian budaya untuk menulis dengan menggunakan perspektif cultural studies, bukan pada the study of culture. Karena kalau kita masuk di ranah the study of culture, kita bisa ke antropologi, bisa kita ke sosiologi, atau mungkin ya kajian budaya yang mengarah benar-benar yang seperti dikembangkan oleh ya ahli-ahli antropologi itu. Nah, disinilah perannya organisasi yang kita sebut dengan Ikatan Mahasiswa Kajian Budaya, supaya kita ini menemukan bentuknya. Ya, itu signifikansi yang pertama. Tetapi yang kedua juga tak kalah pentingnya. Kalau ini berkembang, organisasi ini berkembang, secara langsung bisa membantu pengelola untuk menarik mahasiswa untuk mendaftar menjadi mahasiswa. Karena kenapa? Karena aktivitas misalnya diskusi, memperluas ruang lingkup, mungkin siapa bisa ikut di dalamnya. Sebagai orang mau tertarik untuk masuk di S2 ini. Saya sendiri mengalami bagaimana saya bisa terseret masuk ke pusarannya ini. Dalam perjalanan keilmuan saya ini dalam S1 saya mahasiswa ya, sastra daerah. Mahasiswa sastra daerah, saya waktu S1 menulis cerita rakyat. Teorinya itu strukturalisme. Kemudian saya masuk S2 di Gajah Mada, saya masih di situ lah. Saya mengangkat sebuah naskah, lalu saya kaji dengan menggunakan, meskipun teorinya sudah sedikit bergerak ya, karena saya sudah bisa melihat unsur kelisanan dan kebenaksaraan. Tapi apapun alasannya, ya masih melihat teks. Masuk mengembangkan studi ke S3, ya sudah mengangkat kaliku, tapi masih dalam studi tentang teks. Nanti setelah itu saya anggap studi ini tentang teks, saya anggap, wah kalau saya ini terus begini, apanya yang berkembang ya? Nah, di Jogja saya berkenalan dengan beberapa teman-teman yang dari kajian kakak sadis ya. Di situ sebenarnya saya mulai ikut-ikut. Tapi masalahnya waktu itu terlanjur saya proses disertasi saya sudah mau selesai. Gak mungkin saya pindah. Oke, gak apa-apa selesaikan ini, tapi percaya bahwa setelah saya menyelesaikan disertasi, saya akan masuk ke ranah kacau sadis. Karena ini sebenarnya kalau kacau sadis ini benar-benar seperti candu ya. Begitu kita masuk ke dalamnya, waduh, asik benar ini masuk di sini. Benar. Begitu saya selesai, saya menulis tentang, misalnya saya menulis tentang Lagaliko, tapi saya mengangkat masyarakat Carikan, di mana bukan lagi saya melihat kebudayaan itu sebagai teks, tapi melihat kebudayaan sebagai praktik yang dipraktikkan oleh satu komunitas untuk tidak hanya melindungi hutan adat, melindungi tradisi mereka, tetapi bagaimana sebuah teks kuno dia replikasi, dia membuat suatu strategi untuk menyesuaikan perkembangan. Dan saya melihat bahwa ternyata kebudayaan dalam konteks ini kacau sadis bisa masuk. Dan di situ ada praktik, bisa masuk ke politik, ekonomi, dan kekuasaan. Saya waktu mau menjadi guru besar, saya
mengusulkan untuk berbesar di bidang cultural studies. Tapi waktu ini administrasi ini, saya ketik di sistem, di sistem cultural studies. Kan ada 4 pohon ilmu. Ilmu ya sosial, teknologi apa, kesehatan, sosial, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Ilmu humaniora itu saya opsi pilihan di dalam tidak ada cultural studies. Nah, dari cultural studies itu bisa cari di ilmu sosial. Ternyata di situ di ilmu sosial itu cultural studies. Wah, kok bisa ya? Ya di sini memang problem. Karena yang namanya itu seperti kajian Jawa, kajian Bugis, kajian Makassar, kajian itu ada di ilmu sosial. Tapi saya kira tidak apa-apa. Kita bernamlah di bawah kajian budaya. Tetapi perspektif yang kita gunakan, kita masuk ke cultural studies. Apa masalahnya? Nah, inilah tantangannya bagi Ikatan Mahasiswa Kajian Budaya. Bagaimana tidak menjadi bajunya adalah kajian budaya, tetapi tesisnya tentang linguistik atau antropologi. Nah, itu tantangannya. Pokoknya saya berharapkan Ikatan Mahasiswa Kajian Budaya ini bisa menjadi mengkanalisasi keilmuan itu mengarah pada satu muara yang kita sebut dengan cultural studies. Karena sebenarnya di sinilah yang membedakan antara kajian budaya yang berkembang di Fakultas Ilmu Budaya dengan misalnya kajian budaya yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Kira-kira begitu. Nah, tentu saja ini tidak mudah, tapi saya berharap ini menjadi awal bagi Ical dan kawan-kawan untuk terus mengembangkan kegiatan yang mengarah ke arah pengembangan keilmuan. Bukan lagi untuk menjadi aktivis ya, dalam arti jangan lagi berteriak mahasiswa kuat tidak bisa dikalahkan. Dulu Ical itu berteriaknya begitu. Ada Aslan belakang, ada saya Aslan. Ya. Selamat ya, Ical dan teman-teman. Saya menunggu juga, saya menunggu ujian tesisnya Ishak dan Ine. Saya menunggu laporan Ine juga. Langsung. Kita acara khusus kalau Ine sudah. Ya, demikian sebenarnya kita sambutan ya. Ini